Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Halo teman-teman Waleters se-Nusantara. Semoga teman-teman Waleters dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu ya. Teman-teman Waleters, di sini saya hanya ingin berbagi ya. Tidak ada maksud untuk menggurui. Jadi saya hanya berbagi pengalaman yang saya ketahui. Jadi di sini teman-teman, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di media sosial. Oke teman-teman, jadi yang pertama di sini ada pertanyaan, isi pertanyaannya begini. Izin bertanya suhu. Ini bukan suhu ya. Apakah RBW baru wajib pakai parfum? Ya. Jadi di sini dikatakan di situ RBW baru ya. Jadi ini RBW ada beberapa macam. Di sini kita nggak ketahui RBW ini apakah dia dibangun dengan menggunakan batu bata atau tembok atau dan sebagainya. Ada yang menggunakan papan, ada juga yang menggunakan seng. Jadi di sini yang saya ingin bahas terkait dengan yang menggunakan tembok. Jadi kalau sebenarnya mau dibilang wajib atau tidaknya itu dari si owner RBW sendiri ya. Karena begini, karena kita ketahui bangunan yang terbuat dari tembok itu otomatis setelah pembangunan itu di dalam gedung itu akan berbau semen. Jadi kita ketahui sendiri bahwa dalam rumah walet itu didesain itu untuk sirkulasi udara itu dia tidak terlalu cepat keluar. Jadi berbeda dengan rumah tinggal biasa ya. Jadi otomatis bau yang ada di dalam RBW itu akan tertinggal lama. Nah, jadi di sini biasanya owner RBW ini ya pasti sudah tidak sabar ingin on-kan RBW-nya ya. Jadi kalau untuk pengalaman saya dulunya ya menggunakan tai walet yang difermentasi. Jadi tai walet itu saya fermentasi, saya rendam ada sekitar 1 mingguan, kemudian saya saring. Jadi airnya saja yang saya pakai. Jadi saya saring memakai kain. Terus setelah itu saya semprotkan khusus di bagian dinding itu. Jadi kalau untuk terbuat dari papan atau seng itu ya saya kira kalau itu tidak terlalu mempengaruhi baunya ya. Mungkin kalau ada beberapa kayu yang mungkin baunya agak tajam itu jangan digunakan ya di dalam RBW. Jadi ini khusus untuk RBW yang terbuat dari tembok. Dan juga selama menghilangkan bau semen itu saya harapkan yang punya RBW itu untuk sabar. Jangan sekali-kali men-on-kan SP yang ada di RBW. Oke, terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan lagi, pertanyaan yang kedua. Di sini mau tanya guru dan para masterku. Waduh. Usia gedung 5 bulan dan inap 20 ekor. Nah, ini pertanyaannya, apakah RBW normal apa kagak guru? Nah, di sini kalau kita mau melihat normalnya atau tidak ya, kita juga harus tetap melihat populasi. Kalau memang populasinya banyak sekali atau sedang atau minim ya, saya kira kalau 20 ekor yang menginap dalam 5 bulan itu menurut saya normal saja.
kecuali kalau kemungkinan populasi banyak. Tapi dilihat juga populasi banyak dengan RBW yang banyak, ya kita jangan berharap juga bahwa dalam 1 bulan itu ya langsung menginap ratusan. Nah, itu juga kita harus melihat dari kondisi makro yang ada. Dan juga ya diperhatikan juga kondisi mikro dalam RBW itu ya harus sesuai standar seperti biasanya ya teman-teman. Oke, kemudian pertanyaan ketiga. Nah, ini terkait dengan racun apa yang bagus untuk membasmi hama tikus yang paten dan yang pasti. Nah, kalau di sini kita melihat untuk membasmi hama tikus ini memang pengalaman yang sering, ini sudah beberapa kali terjadi dulunya di RBW saya ya, karena minim pengetahuan dan juga di samping tidak jauh dari RBW saya itu ada pohon kelapa sawit, ada berapa pohon. Nah, ternyata di situ tempat bersarangnya tikus, dan mereka juga sering naik ke RBW saya. Jadi pada waktu itu saya sudah pernah meracun pakai istilahnya gula-gula tikus. Nah, tapi itu juga kurang efektif karena bangkai tikus itu kita tidak ketahui. Bahkan kemarin sempat berbau itu juga kita cari entah di mana, agak susah kita dapatkan ya. Jadi kemarin saya berinisiatif, saya memakai jadi lem tikus, kemudian lem tikus itu saya taruh di selembar gardus. Jadi selembar gardus ya potongan 50 kali 50 lah. Jadi posisi lem itu dilingkari seperti obat nyamuk ya, dilingkar di situ. Kemudian saya memberi umpan ikan kering, ikan teri. Kalau di wilayah saya biasa disebut ikan teri ya. Dengan ikan asin atau ikan garam, kita taruh di tengahnya. Dengan juga, jadi di situ itu tidak butuh sejam itu. Kalau memang predator hama tikus itu ada, pasti dia akan menghampiri umpan tersebut. Jadi juga ini kita harus menjaganya, kita harus melihat, mengontrol. Jadi ketika pagi hari kita menyimpan umpan tersebut atau lem tikus tersebut, kemungkinan siang atau sore kita harus mengontrolnya kembali, atau besok paginya. Jangan dibiarkan terlalu lama ya. Jadi itu. Dan juga di sekeliling RBW untuk mengantisipasi naiknya tikus, kita harus memakai pukat. Jadi pukat atau jaring nelayan itu yang ukuran kalau ada setengah sentimeter itu lebih bagus. Tapi saya menggunakan di RBW saya itu karena saya susah mendapatkan jaring yang setengah, jadi saya memakai satu. Alhamdulillah sampai sekarang itu tikus itu tidak pernah masuk lagi. Dan juga saya ingatkan, kita ini tidak boleh menganggap remeh tikus ya, karena tikus itu dengan segala cara dia bisa memanjat. Pokoknya bagaimana dia berusaha bisa masuk ke dalam RBW kita. Jadi itu harus hati-hati juga. Jadi untuk racun tikus atau apa kayak gula-gula tikus itu untuk saya tidak sarankan. Mendingan kita menggunakan lem tikus saja. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, oke. Itulah tadi 3 pertanyaan ya teman-teman ya, karena terkait juga durasi, mungkin ini kita bisa sambung di video berikutnya. Jadi saya kira semoga jawaban-jawaban saya bisa bermanfaat untuk teman-teman walleters dan juga
tetap dukung channel ini agar saya terus mensupport dan memberikan pengalaman saya di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.